keluar gelasnya? Tidak, teman-teman. Tapi itu adalah proses mengembun. Ya. Lalu, teman-teman, ketika cuaca cerah, lalu tiba-tiba turun hujan. Ya, di luar di mobil teman-teman, sebelum turun hujan, kaca mobil dalam keadaan kering. Ya, selalu ketika turun hujan, maka kaca mobil akan basah, membasahi kaca mobil tersebut hujannya. Lalu teman-teman boleh ketika hujannya sudah reda, teman-teman boleh lihat nih kacanya, apakah langsung mengering sih? Nah, teman-teman boleh cap tangannya atau boleh menulis nama teman-teman di air yang di kaca yang sedang basah, yang baru dibasahi oleh air hujan. Maka akan teman-teman kalau mau menulis nama Ainun, nanti akan terlihat tuh Ainun. Tapi tulisannya tidak sempurna seperti ini contohnya. Ya, terlihat share screen Bu Fida? Tidak sempurna. Nah, seperti ini yang ada di gambar. Nah, bagaimana kedua peristiwa itu terjadi ya? Nah, teman-teman boleh dijawab dulu halaman 152. Ya. Pendapatnya apa? Oh, begitu ya proses mengembun. Bukan airnya yang tembus ke dalam keluar gelas ya. Kan gelasnya nggak bocor. Nah, silahkan teman-teman boleh ditulis apa yang terjadi pada bagian luar gelas jika gelasnya berisi air es. Ditulis. Lalu, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Gimana, Aisyah? Lalu sampaikan pendapatmu. Pendapatmu apa terkait air yang es batu yang ada di dalam gelas lalu mengembun keluar bintik-bintik air di luar gelas. Pendapatmu apa ya? Wah, ternyata proses mengembun itu sangat menarik sekali ya. Lalu jika teman-teman sudah menjawab di halaman 152, kita lanjut nih. Masih sekarang di halaman 153, teman-teman boleh Bu Fida minta untuk dibaca dulu ya halaman 153 agar semuanya sama-sama memahami. Ya. Oh, ada yang sambil digambar tuh. Coba Satria boleh dibantu Bu Fida membaca. Silakan Satria. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Lalu? Perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Oke. Tadi teman-teman nanti boleh mencoba nih. Di rumah akhir-akhir ini di rumah teman-teman apakah terjadi hujan setiap hari atau kadang-kadang? Nah, jika terjadi hujan teman-teman boleh mencoba tuh. Setiap hari hujan. Ya boleh mencoba tuh dilihat mobilnya di luar. Tapi kalau mobilnya ada di dalam pasti nggak basah ya. Kalau di atas ada atapnya. Nah, kalau mobilnya jika terkena hujan boleh dilihat tuh kacanya atau kaca kamar teman-teman ada di luar terkena percikan-percikan hujan. Teman-teman boleh coba tuh mau meletakkan cap tangan atau mau menulis nama sendiri. Coba teman-teman lihat. Nah,
Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Nah, tadi seperti yang Bu Fida informasikan. Kok bisa sih basah di luar, di dalam kan airnya di dalam? Apakah menembus airnya? Mengapa sisi luar menjadi gelas menjadi basah? Nah, boleh dibaca lagi, lanjut Naila. Ini Nay, share screen Bu Fida Nay. Udara di sekitar banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gas akan, tetapi tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Iya, betul. Terima kasih. Nah, udara di sekitarmu banyak mengandung uap air, teman-teman. Salah satu contohnya yaitu ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, suhunya rendah, berubah menjadi bintik-bintik air. Nah, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Akan tetapi tetes-tetes air tersebut berasal dari uap air di sekitarnya. Ya, coba teman-teman buka kulkas, lalu mengambil air yang gelas yang berisi air yang yang sangat dingin. Apakah teman-teman karena saking dinginnya, yang paling dingin akan ada asap ya teman-teman ya. Kalau dalam keadaan cuaca dingin, terkadang juga mulut kita keluar asap ya karena terlalu dingin. Nah, jadi itu tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Nah, sekarang kita kembali ke buku tematik. Nah, kita dari yang sudah dibaca oleh Satria dan Naila tadi, teman-teman boleh mencari kosakata yang belum teman-teman pahami. Contoh, di sini Bu Fida, tadi Naila sama Satria kan sudah membantu Bu Fida membaca. Teman-teman boleh mencari kosakata yang belum teman-teman pahami. Contoh di sini Bu Fida menemukan proses kosakata baru ya. Ini di halaman berapa? Di halaman 154. Teman-teman mencari kosakata baru di wacana yang sudah dibaca oleh Naila sama Satria. Contohnya tadi di sini ada proses. Apa itu proses, Bu Fida? Proses itu artinya, ini salah satu kosakata yang Bu Fida temukan ya, yang sudah Naila sama Satria baca. Coba, proses itu artinya apa? Claribel? Hah? Proses artinya apa ini? Urutan. Pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait. Iya, berurut dalam pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait. Iya, boleh teman-teman menulis kosakatanya yang belum teman-teman pahami. Cuaca sama embun, boleh ditulis 2 aja berarti. Aku suhu udah tahu Bu Fida artinya apa. Boleh ditulis 2 aja atau 3, silahkan. Di buku tulis? Oke, boleh. Jika tidak muat di situ kan kotaknya kecil ya, teman-teman boleh menulis di buku tulis juga nggak apa-apa. Lalu di situ apa? 153. 153. Nah, di situ juga ada embun. Nah, tadi kita membahas embun ya, mengembun. Nah, uap air yang mengalami proses pengembunan yaitu berubahnya gas menjadi cair. Cuaca, tadi ada kata cuaca yang dibaca oleh Naila. Cuaca apa ya cuaca? Keadaan udara pada saat tertentu dan wilayah tertentu yang relatif sempit pada jangka waktu yang singkat. Lalu suhu apa Bu Fida? Suhu suatu besaran yang menunjukkan daya panas benda. Silahkan teman-teman boleh menulis di halaman 154. Mau menulis, Bu Fida, aku mau menulis suhu sama proses sama embun saja. Karena cuaca sama uap aku udah tahu artinya apa. Silahkan. Ya, Bu.
Bu Fida, aku mau menulis semuanya biar nanti mudah ketika penilaian. Aku mau belajar lagi biar nggak lupa. Boleh. Oh, ya. Oh. Bu Fida nggak melihat ada Akila. Apakah Akila hadir hari ini? Hadir. Hadir, baik. Siapa lagi ya Bu Fida? Nggak melihat siapa ya? Firza? Oh, tidak terlihat. Mana Firza ya? Ih, tuh. Oh, itu Firza sedang menulis. Baik. proses urutan Hmm. balik kamera. Balik kamera. Halo. Brit, kenapa terbalik? Dibalikin kameranya. Nggak dibalikin. Bu Fida lihatnya nanti kebalik juga. Apa, Pak? Oh iya, 2 kilo. Atau kejadian yang saling Contoh lagi teman-teman pasti nih yang ya, salah satu contohnya mengembun itu teman-teman semuanya pasti tahu ketika di pagi hari teman-teman sedang berlari ke lapangan atau ke tempat rumputan yang indah, pasti rumputnya dalam keadaan basah ya teman-teman ya, padahal kadang-kadang tidak hujan ya. Itu kan itu suatu besaran yang menunjukkan berat panas. Berat atau berat? Oh, berat, mohon maaf. Apa namanya? Ketika teman-teman sedang berjalan di rerumputan yang halus, yang luas, teman-teman pasti merasakan rumputnya basah ya, dalam keadaan basah. kalau malam kan sering hujan. Kalau malam sering hujan di rumahnya Aubri. Kak. Sore setiap aku mau ke bukit selalu hujan. Iya, teman-teman kalau hujan baca doa tidak? Apa doanya ya? Kemarin dua kali petirnya gede banget kayak balon gede. Kayak aja yang setiap hari kayak gitu walaupun kabut aja kemarin hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Fazila. Terima kasih Fazila. Enak-enak kan YouTube di TV nih. Tiba-tiba hujan kataku. Ah, gak enak banget sih. Jika kedengeran, ya udah kulin. Langsung ada. Kemarin hujannya deras sampai petirnya 2 kali gede. Petirnya 2 kali gede, dihitung sama Aubri petirnya. Enggak, itu cuma 2 kali. Oh, emang 2 kali. Sebentar. Dikira Bu Fida petirnya dihitung sama Aubri. Diapain? Dihitung. Enggak, kan cuma 2. Oh, aku aja yang setiap hari pertama mendung. Pasti ada kabut. Kalau udah habis hujan tuh pasti harus ada kabut. Kalau nggak ada kabut gak bakalan enak. Sama harus banjir dulu tuh. Banjir. Jadi bisa berenang. Dan paling parahnya petirnya aja yang bersepeda, yang rumah, yang beratap, yang bertaman.
Petirnya bersepeda. Ya Mas. Sepeda. Ya, itu ada Eh, siapa? kebun sepeda yang ada itu di Ya, kebun. Kan sepeda dari besi, kan petir ngincar besi. Kenapa akhir-akhir Lanjut ini ya. hujan? Aku nggak bisa main ke bukit. Alhamdulillah ketika teman-teman Masih ketika tiga. teman-teman selalu bersyukur ketika turun hujan teman-teman. Ya. Oh, tidak ada Kemarin hujan sama pas kemarin bunga sungai pada kedua kering. petirnya aku ambil handphone langsung nonton. Pastikan ketika turun hujan apalagi bersamaan dengan petirnya yang sangat apa namanya petirnya menyeramkan. Meskipun tidak ada petir, kalau hujannya lebat pastikan listriknya dimatikan, tidak ada yang bermain handphone ya teman-teman. Cuma 2 kali udah selesai. Kita tidak tahu petirnya kapan datang. Meskipun tidak hujan, kadang ada petir tuh Ibu, teman-teman ya. Kan tidak ada yang bermain. Ibu. Atau menonton TV iya. Kok bisa? Iya, Arya. Bu Ratu sudah. handphone boleh cuma. Kok hujan bisa petir? Buangnya sudah. Wallahu a'lam, itu kan Allah yang berkehendak. Ya. Kok bisa sih petir kalau hujan? Ya Bu Fida nggak bisa menjawab teman-teman, karena itu Allah yang menciptakan petir, hujan ya. Kuasa Allah. Masa Bu Fida mau mengatur? Nggak boleh petir. Masa teman-teman mau mengatur? Ya. Waktu itu kan di sedang enggak. Pernah angin di rumahnya Aubri, angin. Enggak, waktu itu di sekolah masa lupa. Oh, di sekolah iya. Sekolah mantap Yang banget. pohonnya sampai roboh itu ya. Pohon rumah Bunda Pas Iya, hujan itu seru pohon yang banget. dekat rumah Bunda roboh yang di sekolah ya. Waktu itu waktu Pas mau masuk terowongan itu ada pohon tumbang. Iya betul. Terowongan yang di Masih ingat. dekat Victoria itu pas keluar dari terowongan ada pohon. Bahkan pas aku mau pulang ke waktu Iya. itu kalau gak salah ada tiang Nah, pastikan listrik. juga roboh. teman-teman ketika mau mandi hujan, teman-teman cukup di depan rumah saja. Tapi kalau ada petir tidak perlu mandi hujan, dan lebih baik tidak perlu mandi hujan ya, menjaga kesehatan. Main hujan-hujan, Mak. Oh, Aku saya belum pernah main hujan-hujanan. Alhamdulillah. Itu gila Bu. itu petirnya. Iya, kan iya. waktu itu kan hujan ya. Arya cerita tapi videonya nggak diaktifin. Bu Fida gimana mau melihat Arya? Tadi udah Udah. Pensilku patah tapi masih bisa dipakai. sama. Udah, aku tutup aja. Oke, udah ya. Masuk ngomong. Abang belum selesai, Bu. Belum, Bu. Belum, aku masih. Nah. Oke. Makanya kalau mau ngomong selesaiin dulu lah. Betul tuh. Terima kasih Arya sudah menginformasikan. Ketika sebelum berbicara kita selesaikan dulu ya Ya, Mak. catatannya ya. Fokus terlebih dahulu. Bu Fida boleh memberikan waktu. Nanti Bu Fida yang belum selesai silahkan nanti boleh dilanjutkan setelah nanti. 2 menit lagi ya, boleh ya? 2 menit lagi berarti jam 8:58 menit. Keadaan Berarti jam 9 kurang 2 menit ya. udara pada keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tentu yang
relatif yang relatif Sambil teman-teman menulis, sambil Bu Fida mau melihat siapa saja yang hadir hari ini. Ranji, belum diaktifkan siapa? Firza, dan pada jangka waktu Arya, asik balik. Aubri itu kameranya nggak dibalik-balik, Aubri. Niko mana ya, Niko? Oh, Niko nggak ada. Mungkin Niko sedang izin. Oke, Aubri. Ada, Bu. Oh, Niko ada. Masih sebentar. Bu Fida mau cari Niko. Ini kok Mana ya? titik-titik dari benda Bentar. Maaf ya Niko ya, Bu Fida. Oh, kelewat. Oh, itu Niko. Neko kayak Sebenarnya Bu Fida pura-pura nggak mau lihat biar Niko bersuara. Mana Niko ya? Ternyata Niko ada. Terima kasih Niko. titik-titik benda cair. Sudah ya? Belum. Oke, Tinggal sudah satu jam lagi. 8 lewat 5. Satu lagi. Silahkan. Udah. Kita lanjutkan. Gimana? Aubri belum? Sudah selesai belum? Oke, nggak apa-apa. Nanti dilanjut ya Aubri ya. Ya. Kan cuma tinggal 1. Ya. Halaman berapa? Halaman 153. Nah, setelah teman-teman menulis kosakata baru beserta artinya, teman-teman boleh menulis satu kalimat saja dari beberapa kosakata yang teman-teman tulis tadi. Contoh di sini kan, sudah tampilin lagi ya Aubri ya. Teman-teman boleh menulis kalimat yang di dalamnya ada kosakata di antara 5 ini. Boleh ambil suhu. Suhu hari ini saat cuaca hari ini yaitu rasanya sangat dingin sekali suhunya, berapa derajat. Atau teman-teman mau menulis kalimat mengambil dari kata cuaca. Boleh ditulis. Ditulisnya di mana Bu Fida? Di tematik di bawah kotak ini, di bawah tabel di sini ya. Boleh cuaca, di sini kan ada cuaca. Cuaca hari ini sangat mendung sekali. Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan atau uap. Boleh teman-teman menulis kalimat dari kata uap. Nah, aku membantu ibu memasak di dapur, memasak air di dapur. Nah, aku melihat air tersebut ketika dalam keadaan panas, terlihat uap air yang keluar dari panci. Boleh teman-teman menulis kalimat apa saja dari kosakata yang teman-teman tulis tadi. Kalimatnya tulis di sini ya. Satu kata saja. Pilihlah satu kata saja. Gimana? Oke. Pilih dari satu kata ini. Silahkan Aubri nih. Bu Fida tampilin lagi. Oh, udah. Cukup memilih satu kata saja. Belum. Yang itu, Fida. Aku mau nulis kosakata yang baru. Belum yang sampai di situ. Nulis apa? Bu, kosakata. Menulis kalimat dari kata yang sudah ditulis oleh Arya tadi. Salah satu aja. Nah, ambil satu kata dari kosakata yang Arya tulis tadi.
satu kalimat saja ya. Katanya ambil satu. Contoh Arya mau mengambil yang cuaca. Di sini kan nomor 3 ada cuaca. Aku mau menulis kalimat tentang cuaca. Ditulis di sini halaman 153 Tulis yang kata yang kalimat kayak gitu yang di juga. dalamnya. Tulis Gimana? misalnya uap, titik-titik, Iya, dari contoh. benda cair di udara gitu. Sama gitu. Bukan. Nah, Arya mau mengambil uap. Ya, Arya membuat kalimat yang di dalamnya ada kata uap. Contoh, Arya membantu ibu di dapur memasak air. Akhirnya sudah. Oke. Lalu Arya melihat ada uap air yang keluar dari panci di dapur. Boleh membuat kalimat tersebut, Arya. Terserah Arya kalimatnya ngerti. apa. Iya, betul. Kalau ngerti, alhamdulillah. Jika di pagi hari Satu aja ya, Arya ya kalimatnya. Bu, Amel sudah, Bu. Oke, terima kasih Amel. Udah, Bu. Oke, terima kasih Claribel. Kalau ada sisa waktu kita nanti Bu Fida sesuai sepertinya Bu Fida pernah ada janji ya sama teman-teman buat ada teka-teki atau beberapa pertanyaan atau permainan. Tebak-tebakan. Nanti kalau ada sisa waktu. Scary. Udah. Oke. Kita lanjut ya. Coba Bu Fida mau meminta 3 orang untuk membaca kalimatnya yang sudah dibuat. Silahkan. Azmi mana kok? Tinggal kursinya, Mi. Aisyah, boleh dibaca kalimatnya Aisyah yang sudah dibuat Aisyah. Audionya boleh di-unmute ya. Udah. Oke. Setelah hujan, ada air dari daun yang disebut air embun. Gimana, Syah? Bu Fida tidak mendengar jelas. Coba boleh diulang lagi, nggak apa-apa ya. Setelah hujan, ada air dari daun yang disebut air embun. Oke, embun. Oke, katanya embun. Terima kasih, Aisyah. Lanjut, Ainun. Boleh dibaca? Cuaca hari ini cerah sekali dan sangat enak untuk berjemur dan berolahraga. Nah, cuaca di rumah Ainun sekarang sedang cerah sekali ya Ainun ya. Kalimatnya sangat panjang sekali. Terima kasih Ainun. Satu lagi, Aca, silakan Aca. Aca, oke. Silakan dibaca kalimatnya. Claribel mau baca. Oke, Claribel setelah Aca ya. Hari ini sangat panas. Jika panas, jangan terlalu banyak beraktivitas di luar. Oke, Aca. Sudah? Atau ada lagi?
Oke, terima kasih. Kalimatnya sepertinya cukup panjang. Silakan, Kla. Kalimat dari kosakata tersebut jelas atasnya. Jika di pagi hari banyak embun di atas tanaman. Sudah. Oke, terima kasih, Claribel. Singkat dan jelas. Ada 4 ya tadi ya. Vida ganjilin 5 deh. Silahkan Fazila, boleh dibaca. Kalimatnya Fazila. Di unmute Fazila, dibaca kalimatnya. Zil. Fazila. Do you know Naruto? Di unmute ya. Spooky scary skeleton. Zil. Fazila boleh di unmute ya. Oke, sepertinya Fazila terlihat ada kendala teman-teman. Satu lagi deh. Amel, silahkan Mel. Buat kalimat dari kosakata tersebut, pilihlah satu kata saja. Suhu di luar sangat panas. Oke, suhu di luar sangat panas. Katanya suhu. Baik. Terima kasih Amel. Tadi Bu Fida mendengar suara Fazila. Silakan, nggak apa-apa Fazila. Iya, Bu. Oke, dibaca ya. Iya, Bu. Minggu ini buatlah kalimat dari kosakata tersebut. Pilihlah satu kata saja. Cuaca. Minggu ini Salto. Minggu ini cuacanya gimana? di mute. Hujan terus. Oke, hujan ya. Oke, terima kasih Fazila. Terima kasih juga teman-teman yang sudah membacakan. Teman-teman boleh mencoba nih di rumah. Nah, juga teman-teman pasti pernah memperhatikan ketika di sini diminta untuk menyiapkan gelas yang berisi air panas. Nah, teman-teman juga boleh mencoba di rumah masing-masing nanti secara tematik ini menyiapkan gelas yang di dalamnya berisi air yang panas. Pastikan teman-teman kalau mau mencoba tangannya khawatir karena terlalu panas, boleh teman-teman menunggu dulu, boleh meminta bantuan Bunda untuk menyimpannya di meja. Setelah itu, ditutup gelas tersebut yang terisi air panas. Nanti teman-teman boleh menunggu beberapa menit kemudian apa yang terjadi ditutup gelas tersebut di dalamnya. Ya, perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Apakah di dalamnya akan terlihat ada bintik-bintik air, akan terlihat penguapan atau tidak ya, teman-teman boleh mencoba nanti. Pastikan gelasnya ditutup ya, ditutup. Nanti teman-teman boleh melihat beberapa menit kemudian tutup gelasnya apakah benar-benar terlihat sih uap air, yaitu titik bintik-bintik air yang ada di permukaan tutup gelas ya. Nanti teman-teman boleh mencoba di rumah. Oke, sekarang teman-teman boleh ditulis nih, mengembun adalah tadi apa ya mengembun ya? Tadi mengembun apa? Halaman 155. Iya, dari kosakata baru kan ini. Boleh. Kan embun. Mengembun tadi di halaman 152 ada tuh. Mengembun adalah apa ya mengembunnya? Yang dari ini kan kosakata baru. Boleh. Embun uap air. Uap air. Lalu contoh peristiwanya apa ya mengembun ya? Coba dilihat ini. Hah? Kaca mobil. Kaca mobil, Bu. Ya. Kaca mobil kenapa?
Kan ada peristiwanya ketika turun hujan, kaca mobil gimana? Boleh diceritakan, nggak apa-apa. Contoh peristiwanya. Bang. Atau teman-teman mau memberikan contoh tadi seperti yang gelas yang dalam keadaan dingin atau gelas yang di dalamnya berisi es batu. Boleh itu diinformasikan. Jawabannya di buku tulis ya 155, takut gak cukup. Oke, terima kasih sudah menginformasikan. Nggak apa-apa di buku tulis, khawatir nggak cukup. Karena di situ terlihat kotaknya kecil ya. Mengembun adalah tadi apa ya? Perubahan wujud benda, apakah dari cair Wah, menjadi Kila gas sudah atau dari gas selesai, Bu. menjadi cair? Ayo. Oke, terima kasih Akila. Zelensky. Oke, karena Akila sudah selesai, silakan Akila boleh, teman-teman boleh sambil mendengarkan Akila membaca ya. Silahkan, Akila boleh membaca halaman 156. Akila boleh membaca halaman 156. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Apa saja tugas-tugasnya? Lakukan secara berkelompok. Wawancarailah orang-orang yang mempunyai peran di sekolahmu. Tanyakanlah tugas dari masing-masing orang tersebut. Oke, cepat sekali membacanya. Apakah teman-teman, apakah di sekolah kita ada tim kebersihan, tim support? Ada tidak? Ada. Siapa ya? Iya, itu seperti Pak Ozan, tim support ya. Nah, apa tugas-tugasnya Pak Ozan dan teman-teman dan kawan-kawan yang lain dan tim yang lain? Nah, atau semua yang ada di sekolah teman-teman boleh menulis contoh, bukan hanya tim kebersihan ya. Contoh, guru tugasnya apa? Perannya nih. Peran guru boleh ditulis tugas guru apa ya. Lalu murid boleh ditulis tugasnya apa. Contoh satpam ditulis tugas satpam apa. Ya, minimal 3, paling sedikitnya 3 aja. 3 peran. Beserta tugasnya. Di halaman berapa ya? Halaman 157. Nggak sabar baca Inggris. Ya, coba aku lihat dulu. Mengembun adalah suatu peristiwa mengembun sehari-hari adalah kacang Mario. Ya. Peran itu yang apa? Peran yang ada di sekolah, Bu. Iya, betul. Halaman 100. Yang ada di sekolah. Ya.
Kan di situ diminta untuk per kelompok ya, per kelompok. Nah, karena teman-teman di rumah masing-masing nggak apa-apa deh teman-teman. Boleh berkelompok dengan Bunda. Bunda tugasnya guru apa ya? Bunda tugasnya sesam apa ya? Boleh. Atau kalau emang udah teman-teman kalau udah tahu silahkan nggak apa-apa, boleh diinformasikan sesuai pengetahuan teman-teman. Okelah kawan. Ayo bergerak bersatu roda. Kami kerja nih. Kami sekolah. Boleh paling sedikit 3 aja, 3 peran nggak apa-apa. Nggak harus Ya sampai balas 6. yang tadi Pak. Ezel tidak terlihat hari ini. Apakah Ezel hadir hari ini? Kalau tidak ada suaranya berarti hari ini Ezel tidak hadir. Oke. Nggak ada ya? Aku Pak. Kalafi siapa? Aku Pak. Landscape. Sudah naik? Habis satu. Belum. Iya, Bu, di sekolah. Nanti cepat-cepat aku itu. Kita lanjut ya. Nah, terakhir di sini kita akan membahas bermain sepak bola. Nah, biasanya bermain sepak bola nih dilakukan oleh laki-laki ya, oleh ikhwan. Tapi nggak apa-apa, akhwatnya juga kita perlu ketahui semuanya. Bermain sepak bola dilaksanakan di lapangan berumput. Nah, pemain sepak bola dimainkan oleh 11 orang jumlahnya. 1 orang pemain yaitu yang menjaga gawang, ya teman-teman ya. Seperti teman-teman pasti semuanya tahu ya, ikhwan maupun akhwat. Yang ada dari 11 orang tersebut, 1 orang diminta tugasnya untuk menjaga gawang. 9. Nah, di sini kegiatan dimulai melakukan permainan. Tembaklah aku. Nah, berbarislah berbentuk lingkaran. 2 orang siswa berada di tengah lingkaran. Kita lihat di sini teman-teman. Posisinya ya, 2 orang di tengah, berada di tengah lingkaran, siswa membentuk lingkaran berlari searah. Nah, ini biasanya kalau kegiatan seperti ini kita melakukannya secara tatap muka ya, karena kita sekarang di rumah masing-masing, jadi kita tidak bisa melakukan dan mempraktekkan dari kegiatan bermain sepak bola ini. Teman-teman, nggak apa-apa. Silakan Bu Fida boleh minta yang membaca. Ilmi, silakan Ilmi, karena Ilmi ikhwan. Silakan. Bermain sepak bola nih. Apa ini kan bermain? Iya, betul. Bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan berumput. Pemain sepak bola dimainkan oleh 11 orang. 1 orang pemain berperan sebagai penjaga gawang. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar teknik menendang bola. Sekarang praktikanlah teknik tersebut. Kegiatan dimulai dengan melakukan permainan tembaklah aku. Berbarislah membentuk lingkaran. 2 orang siswa berada di tengah lingkaran. Siswa yang membentuk lingkaran berlari searah atau berlawanan arah jarum jam. Lakukan sesuai perintah gurumu. Siswa yang berada di tengah
berusaha menembak, atau menendang bola, dan tendangan bola diarahkan ke siswa yang berlari. Siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah dan ganti berjaga di tengah lingkaran bola. Ditendang setelah mendengar bunyi peluit dari guru. Gunakan bola plastik untuk permainan ini. Bu, nanti kita contohin, Bu. Nggak, kan lagi dari Mas. Nah, gunakan bola plastik untuk permainan ini. Bola ditendang setelah mendengar bunyi peluit guru. Mencontohkannya gimana? Kan kita harus mempunyai 11 orang dalam satu tim. Ya, nggak apa-apa, kita cukup memahami saja ya. Nah, itu adiknya. Tapi kalau Ilmi sering main bola di rumah. Tiap hari, Bu. Ilmi, Sama ini. berarti Contohnya nih, satu nih. Yang tadi kan. Kalau aku sering, Bu. Oke. Baik. Siapa yang sering? Aku. Oke, mayoritas semuanya Ikhwan Dan ya tidak yang memperhatikan bermain ya. bola ya. Itu Tidak Amelika. nggak mendengar ada akhwat yang bermain bola. Mungkin tidak ada ya, karena itu bola cukup dimainkan oleh Ikhwan saja. Baik teman-teman, untuk hari ini kita sampai di sini dulu sering main pembelajaran bola, tematik. resikonya Teman-teman sering pembelajaran Malik, tapi favorit yang kejebret. Setelah ini teman-teman pembelajaran apa nih? Ini dulu fotonya Bahasa Inggris. cepet. Oke. Tidak perlu Bu Fida tanya siapa aja yang suka bahasa Inggris, karena Bu Fida tahu pasti semuanya suka bahasa Inggris ya. Apa sih juga? Iya Bu Fida. Baiklah. Saya juga sering sih. Banget. Tapi Ya. saya cuma ya main. Semoga teman-teman pembelajaran hari ini bermanfaat. Nah, tidak lupa ketika turun hujan, karena akhir-akhir ini sering turun hujan, membaca doa. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita membaca doa untuk mengakhiri pembelajaran tematik hari ini. If we are all about to pray, ten dan banteng, we can always apprehend, and mistake. We are all about to pray. Let's pray after study. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fida yang sudah memimpin kegiatan pembelajaran pada tematik kali ini. Ya teman-teman, kita punya waktu kurang lebih sekitar 15 menit ya. Nanti pada pukul 9:40 teman-teman bergabung kembali untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris bersama Miss Indah. Pada akhiri, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.